Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Nugroho di channel Abu Nanda. Alhamdulillah, Alhamdulillah kali ini kita masih diberi kesempatan berjumpa kembali. Semoga perjumpaan ini Allah limpahkan karunia dan berkahnya serta rahmatnya pada kita semua. Amin ya Allah. Amin. Saudaraku, pada kali ini saya mau mengajak saudaraku untuk merenung dan muhasabah diri kembali. Senang sekali saya dengan muhasabah diri, karena dengan muhasabah diri, mengevaluasi, berkoreksi, berkaca diri itu akan melihat kotoran-kotoran kita. Kalau kita tidak mau melihat diri kita sendiri, kotoran kita ini udah kesombongan akan bersama-sama dengan kita dalam kehidupan kita. Harus kita jauhi. Saudaraku, pada saat ini dunia ini kan sudah entah berantah. Sudah luar biasa sekali kekacauan. Fitnah berada di mana saja, di segala lini kehidupan. Saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya bukan ahli ilmu, saya bukan ahli ibadah, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya seorang hamba Allah yang insya Allah berusaha untuk terus menjaga iman Islam saya dengan berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan saya sebagai seorang muslim bersaudara dengan muslim yang lainnya, saya berusaha untuk saling ingat mengingatkan. Semoga apa yang dilakukan itu akan bermanfaat untuk kehidupan kita yang akan datang. Saudaraku, di zaman sekarang yang penuh fitnah ini, sering sekali saya mendengar, melihat, membaca gitu, bagaimana seorang muslim dengan muslim yang lainnya saling kafir mengkafirkan. Padahal mengkafirkan seorang muslim itu adalah haknya Allah, bukan hak manusia mengkafirkan seseorang. Artinya, jika seorang muslim mengkafirkan muslim yang lainnya, harus sesuai dengan syariat Allah. Seseorang muslim itu disebut kafir kalau sudah Allah menyatakan dia kafir. Kalau Allah tidak menyatakan kafir, misalnya hanya dosa besar, misalnya dosa besar begitu, masih belum termasuk kekafiran. Tapi kalau sudah batal keislamannya, baru kafir. Jadi masalah takfir mentakfir, kafir mengkafirkan seseorang, ini menurut saya, hemat saya, ajaan saya, jika ada seseorang mentakfir kita, mengkafirkan kita, kamu kafir, kalau kamu seperti kamu kafir, jangan marah dulu, namun kembalikan kepada dia. Kita tanyakan kepada dia, apa dasarnya dia mengkafirkan kita? Apa dalil syar'inya? Sehingga dia berani menyampaikan bahwa kita kafir. Kalau memang ternyata dia menyampaikannya sesuai dengan dalil syar'i, sesuai syar'i, maka kita harus berterima kasih betul dengan dia, karena dia sudah mengingatkan kita. Coba bayangkan, kita ini kotor, belum pasti kita itu tahu kekotoran kita. Orang lain yang tahu kekotoran kita. Mungkin kita masih merasa diri kita ini muslim, padahal kita ini sebetulnya sudah batal keislaman kita, melakukan pembatal keislaman, melakukan kekafiran yang sudah Allah tentukan sebagai sesuatu yang kafir, murtad. Cuma kita suka tidak melihat. Mungkin orang lain yang melihat. Orang lain melihat diri kita kafir, sudah keluar dari Islam, dia mengingatkan kita. Jadi kalau dia bisa menyampaikan secara syar'i, kenapa kita kok dia bilang kafir? Benar-benar kita harus berterima kasih kepada dia.
Berterima kasihlah kepada dia. Karena dia sudah mengingatkan kita untuk kita bertaubat dan berislam kembali. Coba bayangkan kalau kita tidak diingatkan dan kita tetap kafir, kita tetap keluar batal keislaman kita tanpa kita taubat, taubatan nasuha, kita Masya Allah luar biasa sekali, apa yang akan terjadi kita nggak tahu. Mati dalam kekafiran, mati tidak dalam keadaan Islam, sudah hilang semua amal ibadah kita. Jadi saudaraku, kalau kita ditakfir seseorang, jangan marah, tanyakan ke dia dulu, ya kan, letak batalnya Islam kita di mana. Karena juga kasihan kepada dia kalau ternyata dia mentakfir kita itu karena nafsu dia, hanya karena emosi dia, kemudian dia mentakfir kita, mengkafirkan kita. Karena kekafiran itu akan kembali kepada dia. Kita Muslim, dialah yang kafir, kan kasihan dia. Dan itu juga nanti kita menyampaikan, mengingatkan kepada dia. Kalau dia diingatkan mau, alhamdulillah. Kalau dia diingatkan nggak mau, ya sudah, itu urusan dia dengan Allah. Jadi sahabatku, saudaraku, segala sesuatu ya terkadang terlihat berat masalah, terkadang menyakitkan hati kita. Tapi kita tidak tahu, jika kita panik marah, kita akan tertutup mata kita. Jadi menghadapi hal-hal tersebut, ayo kita tenang, kita berpikir dengan jernih. Kenapa? Karena seorang muslim itu hanya mencintai sesuatu karena Allah, membenci sesuatu hanya karena Allah, bukan karena manusia yang lain, bukan karena diri sendiri, karena nafsunya, atau karena hal-hal yang lain. Tidak. Mencintai dan membenci hanya karena Allah. Karena hidup ini dari Allah dan untuk Allah, demi Allah. Oke sahabat, saudaraku, insya Allah kita jumpa di video kita kembali, video yang akan datang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.